Selamat pagi Pak, di sini kami dari kelompok 5, Sistem Pertanian Presisi Terintegrasi Berbasis IoT dan Prediksi Cuaca Khusus Pertanian akan membahas mengenai OTK dan SDM ataupun organisasi pengelola kerja yang ada pada sistem ini dan juga nanti akan membahas finance ataupun anggaran. Mungkin langsung dimulai saja dari OTK-nya di sini. Nah, ini OTK-nya di atas ada project leader yaitu sistem pertanian presisi terintegrasi berbasis IoT dan prediksi cuaca dan khusus pertanian. Dan ini tuh bakal dibagi 6 berdasarkan levelnya itu ada manajer perencanaan sprint dan produk backlog, manajer pengembangan infrastruktur dan IoT, manajer integrasi dan prediksi cuaca, manajer pengembangan dan integrasi sistem rekomendasi, manajer uji coba dan implementasi skala besar, dan manajer pemeliharaan dan pengembangan. Mungkin langsung saya mulai dari manajer perencanaan sprint dan produk backlog. Nah, jadi di sini staff yang ada yaitu adalah product owner, scrum master, business analyst, developer team, dan juga ada interviewer. Nah, untuk tenaga ahlinya sendiri itu ada konsultan agile dan juga konsultan manajemen produk. Selanjutnya bakal dibacakan oleh Arfi. Oke, selanjutnya itu ada Infrastruktur dan IoT. selanjutnya itu manajer manajer pengembangan infrastruktur dan IoT. Untuk staff itu sendiri ada network engineer, IoT hardware developer, embed system engineer, dan sistem administrator. Untuk tenaga ahli itu ada ahli jaringan IoT dan konsultan infrastruktur cloud. Selanjutnya Jo. Selanjutnya, manajer integrasi dan prediksi cuaca. Oke, baik. Selanjutnya saya akan lanjutkan bagian manajer integrasi dan prediksi cuaca. Untuk staffnya itu ada data anotator, kemudian ada research assistant, terus ada database administrator, ada QA tester, user researcher, UX writer, editor, dan juga content manager. Untuk tenaga ahlinya ada machine learning engineer, data scientist, data engineer, quality assurance, software developer, data analyst, UI UX designer, front end developer, technical writer, dan project manager. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina. Oke, selanjutnya itu ada manajer pengembangan dan integrasi sistem rekomendasi, yang dimana stafnya itu ada project manager, dokumenter, developer system, administrator system, dan UX researcher. Dan tenaga ahli yang bekerja dalamnya itu ada business analyst, data analyst, quality assurance, back-end developer, UI UX designer, project manager, data engineer, IoT engineer, data scientist, dan arsitek sistem. Dan untuk selanjutnya itu akan dibacakan oleh Putri. Lalu selanjutnya ada manajer uji coba dan implementasi skala besar, yang dimana stafnya itu ada field tester, quality assurance engineer, IoT engineer, system analyst, data analyst, software engineer, dan technical writer. Dan tenaga ahlinya ada ahli uji coba lapangan dan konsultan implementasi teknologi pertanian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gina. Dan yang terakhir itu ada manajer pemeliharaan dan pengembangan. Di sini untuk staffnya ada maintenance technician, kemudian ada software maintenance engineer, dan customer support specialist. Dan untuk tenaga ahlinya ada ahli konsultan pemeliharaan IoT dan juga konsultan pengembangan berkelanjutan. Nah, selanjutnya di sini adalah penjabaran dari setiap tas kegiatan beserta alat dan juga berapa lama waktu pengerjaannya. Nah, dimulai dari task perencanaan sprint dan produk backlog. Jadi di sini ada kode task atau kegiatan 1.1.1 yaitu wawancara dengan pemangku kepentingan.
Nah, SDM pelaksana yang ada di sini itu adalah interviewer oleh business analyst, kemudian ada product owner dan stakeholders. Nah, untuk peralatan yang diperlukan itu yang pertama ada alat perekam, kedua itu platform video conference Zoom Premium, dan yang ketiga itu adalah kuesioner ataupun wawancara. Nah, untuk biaya perjalanan dinas itu estimasinya 1.500.000 itu termasuk transportasi, akomodasi, dan juga konsumsi jika memang wawancara ini dilakukan secara langsung. Dan ini tuh akan lama waktu pengerjaannya selama 1 minggu. Selanjutnya itu adalah kode task 1.1.3. Di sini itu tentang pemetaan dan validasi fitur ke dalam produk backlog. SDM pelaksanaan itu adalah analis sistem, product owner, dan juga agronomis ataupun spesialis pertanian. Peralatan yang diperlukan itu di sini itu ada software manajemen proyek yaitu Jira Premium yang nanti bakal masuk ke finance ataupun anggaran. Kemudian yang kedua itu alat pengumpul data itu memakai Kobo Toolbox, dan yang ketiga itu dokumen analisis kebutuhan yaitu menggunakan Microsoft Word ataupun G-Docs. Nah, untuk lama waktu pengerjaannya itu adalah 2 minggu, dan biaya perjalanan dinasnya itu tidak ada karena ini tuh bersifatnya tidak harus ke tempat secara langsung. Kemudian selanjutnya ada kode task 1.2 yaitu penyusunan produk backlog. SDM pelaksananya itu yang pertama ada product owner, analis sistem, dan juga tim pengembang. Peralatan yang diperlukan di sini itu juga menggunakan software manajemen backlog seperti Jira tadi, dan dokumen spesifikasi fitur seperti Confluence Premium, G-Docs, dan juga Notion. Lama waktu pengerjaannya itu 1 minggu, dan biaya perjalanan dinasnya itu tidak ada. Selanjutnya ada kode task 1.2.3 yaitu penyusunan daftar backlog. SDM pelaksananya di sini mencakup product owner, analis sistem, dan juga tim pengembang. Peralatan yang diperlukan di sini juga memerlukan software manajemen backlog yaitu seperti Jira tadi, dan untuk dokumen spesifikasi fiturnya juga sama yaitu Confluence Premium, G-Docs, dan juga Notion. Lama waktu pengerjaannya juga 1 minggu, dan biaya perjalanan dinasnya itu tidak ada. Selanjutnya itu kode task 1.3 yaitu perencanaan sprintnya. Sini SDM pelaksananya ada Scrum Master, Product Owner, tim pengembang. Peralatan yang diperlukan juga seperti software manajemen backlog Jira tadi, dan juga dokumen perencanaan sprint yang menggunakan Jira juga. Dan lama waktu pengerjaannya itu 2 minggu, serta biaya perjalanan dinasnya itu tidak ada. Selanjutnya itu kode task 1.4 yaitu blocking prioritas. Sini SDM pelaksananya adalah product owner dan tim pengembang atau developers team. Peralatan yang diperlukan juga itu sama yaitu adalah software manajemen backlog ataupun Jira, serta dokumen perencanaan sprint yaitu Jira ataupun Confluences. Nah, ini lama waktu pengerjaannya adalah 1 minggu, dan biaya perjalanan dinasnya itu tidak ada. Selanjutnya adalah kode task 1.4.1, yaitu di sini adalah penilaian nilai bisnis. SDM pelaksananya itu ada product owner, analis bisnis, dan tim pengembang. Peralatan yang diperlukan itu di sini ada software analisis data. Di sini akan menggunakan Power BI Pro atau Premium nanti. Dan yang kedua itu adalah dokumen analisis biaya manfaat seperti spreadsheet, Excel, ataupun G-Docs. Dan lama waktu pengerjaannya adalah 1 minggu, serta biaya perjalanan dinas yang tidak ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arfi. Oke, selanjutnya ada task kegiatan perencanaan sprint 1 pengembangan infrastruktur IoT. Untuk kode task kegiatan 2.1.1, nama kegiatannya analisis dan desain sistem IoT. Untuk SDM pelaksana atau SDM pelaksananya ada analisis sistem, pengembang IoT, kemudian peralatan yang diperlukan ada komputer atau laptop yang berkualitas tinggi seperti menggunakan Core i7. Kemudian peralatan yang diperlukan juga ada alat bantu perangkat lunak desain sistem dan jaringan seperti Lucid Chart. Untuk biaya perjalanan dinas itu estimasinya 3 juta, yang dimana itu untuk menyewa kendaraan dan akomodasi lokal. Lama waktu pengerjaannya 1 minggu. Kemudian untuk kode task kegiatan 2.1.2 itu pemilihan dan instalasi sensor. SDM pelaksananya ada teknisi instalasi dan pengembang IoT. Peralatan yang diperlukan yang pertama sensor berupa multimeter, yang kedua peralatan instalasi seperti soldering kit dan crimping tool. Untuk biaya perjalanan dinas itu sekitar 2.500.000, dan yang berupa sewa kendaraan, akomodasi luar kota, dan konsumsi. Lama waktu pengerjaannya 6 hari. Kemudian untuk kegiatan 2.1.3 itu konfigurasi jaringan dan pengumpulan data.
SDM pelaksananya ada data scientist dan pengembang IoT. Peralatan yang diperlukan berupa perangkat konfigurasi jaringan, yang dimana itu router dan switch. Untuk biaya perjalanan dinas, estimasinya berupa 2.500.000 yang terdiri dari sewa kendaraan dan akomodasi lokal dan konsumsi. Lama waktu pekerjaannya 5 hari. Kemudian tax 2.1.4 itu integrasi sensor dengan platform cloud, yang dimana SDM pelaksananya itu sendiri ada data engineer dan pengembang software atau API. Peralatan yang diperlukan perangkat cloud atau Amazon Web Service. Peralatan lainnya seperti software API itu yang digunakan Postman. Untuk biaya perjalanan dinas itu estimasinya 3 juta yang terdiri dari sewa kendaraan, akomodasi lokal, dan konsumsi. Lama waktu pengerjaannya 1 minggu. Kemudian kode taksat 2.1.5 itu pengujian sistem IoT dan analisis feedback. SDM pelaksananya ada data analis dan manager project, dan juga ada QA atau Quality Assurance. Peralatan yang diperlukan berupa komputer atau kualitas tinggi tadi, seperti Core i7, dan perangkat uji sistem atau G-Unit, boleh juga Selenium. Untuk biaya perjalanan dinas itu estimasinya 3 juta, sewa kendaraan, akomodasi lokal, dan konsumsi. Lama waktu pengerjaannya 1 minggu. Kemudian kode tax 2.1.6 itu penyusunan laporan dan perencanaan peningkatan. SDM pelaksananya ada manajer project, dan manajer produk. Peralatan yang diperlukan hanya dokumen feedback berupa G-Docs dan G-Form. Untuk estimasi perjalanan, biaya perjalanan dinasnya ada karena sewa kendaraan, akomodasi lokal, dan konsumsi itu sekitar 2 juta. Untuk waktu pengerjaannya 5 hari. Untuk teks selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Oke, baik. Untuk task selanjutnya adalah perencanaan sprint 2, yaitu integrasi prediksi cuaca. Yang pertama, kode task atau kegiatan di 3.1.1.1. Nah, task pengumpulan data cuaca historis. Untuk SDM pelaksana task atau kegiatan, ada 3, yaitu data scientist, manager proyek, dan data research. Untuk peralatan yang diperlukan, ada akses ke dataset cuaca historis atau lisensi. Yang kedua ada software untuk data analisis seperti Python dan juga Excel. Yang ketiga kuota internet. Untuk lama waktu pengerjaannya selama 2 minggu. Selanjutnya kode task 3.1.1.2 dengan nama kegiatan pengunduhan dan pre-processing data. Untuk SDM pelaksana task kegiatan ada 2, yaitu data engineer dan juga data scientist. Dan peralatan yang diperlukan adalah akses ke sumber data atau lisensi, kemudian software untuk pre-processing data menggunakan Python, Pandas, Jupyter. Untuk biaya perjalanan dinas tidak ada karena bisa dilakukan secara daring, dan lama waktu pengerjaan adalah sama 1 minggu. Selanjutnya kode task 3.1.1.3 dengan nama kegiatan validasi kelengkapan dan kualitas data. SDM pelaksana task adalah data quality specialist dan juga data scientist. Untuk peralatan yang diperlukan, ada software untuk data quality check menggunakan Python dan juga SQL. Biaya perjalanan dinas tidak diperlukan karena validasi dilakukan secara daring. Lama waktu pengerjaan adalah selama 1 minggu. Selanjutnya kode task 3.1.2.1 dengan nama task pemilihan algoritma yang tepat. SDM pelaksana, ada data scientist, kemudian ada machine learning engineer. Untuk peralatan yang diperlukan ada 2, yang pertama Jupyter Notebook atau Google Colab, yang kedua libraries, yaitu menggunakan Scikit-learn dan juga TensorFlow. Untuk biaya perjalanan dinas tidak diperlukan, karena diskusi dan pemilihan dilakukan secara daring. Untuk lama waktu pengerjaan selama 2 minggu. Selanjutnya kode task 3.1.2.2 dengan nama task penulisan kode algoritma. SDM pelaksana task ada 3, yang pertama software developer, yang kedua data scientist, yang ketiga machine learning engineer. Untuk peralatan yang diperlukan adalah IDE untuk coding menggunakan Visual Studio Code dan juga PyCharm. Biaya perjalanan dinas tidak ada, dan lama waktu pengerjaan sama. Selanjutnya kode task 3.1.2.3 nama tasknya adalah pengoptimalan algoritma untuk akurasi maksimal. Untuk SDM pelaksana task ada 2, yaitu data scientist dan juga machine learning engineer. Peralatan yang diperlukan, yang pertama ada Jupyter Notebook atau Google Colab, yang kedua tools untuk hyperparameter tuning.
Next, seperti Grid Search CV. Untuk lama waktu pengerjaan selama 2 minggu, biaya perjalanan dinas tidak diperlukan karena bisa dilakukan secara daring. Selanjutnya, sprint ketiga akan dijelaskan oleh Gina. Oke, selanjutnya itu ada taks perencanaan sprint 3, pengembangan dan integrasi sistem rekomendasi. Yang pertama itu ada kode taks kegiatan 4.1.1, yaitu analisis kebutuhan rekomendasi. SDM yang ada di dalamnya itu ada data analis dan business analis. Peralatan yang diperlukan itu ada komputer atau laptop tambahan, alat bantu perangkat lunak atau version control system, dan dokumen perencanaan work breakdown struktur. Biaya perjalanan dinasnya itu akan berlangsung selama 2 hari dengan total biaya diperkirakan sebesar 5.500.000 dengan mencakup transportasi, akomodasi, dan makan. Lama waktunya itu 1 minggu. Selanjutnya ada kode taks 4.1.2 yaitu desain algoritma rekomendasi. SDM-nya itu ada data scientist. Peralatan yang digunakan ada komputer atau laptop tambahan kualitas tinggi. Kedua, software analisis data menggunakan Excel, SPSS. Ketiga, dataset untuk pengujian menggunakan UCE, Machine Learning Repository, lama waktu pengerjaan 10 hari. Dan biaya perjalanan dinasnya itu tidak ada karena dikerjakan secara online. Selanjutnya ada kode taks 4.1.4 yaitu pengujian dan validasi algoritma. SDM-nya itu ada data scientist dan quality assurance. Peralatan yang diperlukan komputer atau laptop tambahan kualitas tinggi. Kedua, software pengujian menggunakan Selenium. Ketiga, platform kolaborasi menggunakan Microsoft Teams. Dengan biaya perjalanan, tiket pesawat seharga 2 juta dan transportasi lokal 700.000, lama waktu pekerjaan 3 hari. Selanjutnya ada kode taks 4.2.1, desain integrasi sistem rekomendasi. SDM-nya itu ada arsitek sistem, peralatan yang digunakan komputer atau laptop tambahan. Kedua, software desain sistem menggunakan Lucidchart. Ketiga, platform kolaborasi menggunakan Microsoft Teams. Biaya perjalanan dinas tidak ada dan lama waktu pengerjaan 1 minggu. Kode taks 4.2.3 yaitu pengujian integrasi sistem rekomendasi. SDM-nya itu ada quality assurance dengan peralatan pertama komputer atau laptop tambahan kualitas tinggi. Kedua, platform kolaborasi dengan menggunakan Microsoft Teams. Ketiga, software pengujian dengan menggunakan Selenium. Biaya perjalanan dinas tidak ada dan lama waktu pengerjaan 1 minggu. Selanjutnya ada kode taks 4.2.4 yaitu validasi hasil integrasi. SDM-nya itu ada back-end developer dengan peralatan yang pertama komputer atau laptop, kedua software pengujian dengan Selenium, dan ketiga database management tools menggunakan MySQL Workbench. Dengan biaya perjalanan, sewa mobil selama 2 hari seharga 1 juta dan penginapan 2 malam seharga 800.000 dan lama waktu pengerjaan 5 hari. Selanjutnya ada kode taks 41.3.1 yaitu implementasi model awal. Dengan SDM pelaksana ada data saintis dan peralatan yang diperlukan. Yang pertama adalah komputer atau laptop tambahan kualitas tinggi. Yang kedua, software pemrograman menggunakan Visual Studio Code dan PyCharm. Ketiga, platform cloud menggunakan AWS atau Amazon Web Service. Biaya perjalanan tidak ada dan lama waktu pekerjaan 6 hari. Selanjutnya ada kode taks 41.3.2 yaitu pengembangan fitur utama dengan SDM pelaksana, data scientist, dan data engineer. Peralatan yang diperlukan yang pertama adalah komputer atau laptop, yang kedua software pemrograman menggunakan VS Code dan PyCharm. Ketiga, platform cloud menggunakan AWS. Biaya perjalanan tidak ada dan lama waktu pekerjaan 10 hari. Selanjutnya ada kode taks 4.1.3.3 yaitu optimasi algoritma. SDM pelaksana dan data scientist. Peralatan yang diperlukan komputer laptop, kedua software pemrograman menggunakan VS Code, ketiga Proving Tools menggunakan Visual VM dan PSPY. Biaya perjalanan tidak ada dan lama waktu pekerjaan 5 hari. Selanjutnya ada kode taks 4.1.334 yaitu integrasi dengan dataset. SDM pelaksananya ada data engineer dan peralatan yang diperlukan pertama adalah komputer atau laptop, yang kedua database management tools menggunakan MySQL Workbench, ketiga ETL tools menggunakan Talent dan APC Navy. Biaya perjalanan dinas tidak ada dan lama waktu pekerjaan selama 4 hari. Selanjutnya ada kode taks 4.3.1 yaitu uji coba sistem rekomendasi dengan pengguna. Dengan SDM-nya itu ada UI UX designer dan back-end developer. Peralatan yang diperlukan, yang pertama ada komputer atau laptop, yang kedua software untuk prototyping menggunakan Figma, ketiga tools back-end developer menggunakan Postman, yang keempat tools uji coba menggunakan Gmeter, Cypress. Biaya perjalanan dinas yang pertama tiket pesawat 2 juta, sewa ruang uji 800
transportasi lokal 17.000, lama waktu 5 hari. Selanjutnya ada kode teks 4.3.2 pengumpulan feedback dan analisis. SDM pelaksana ada UI UX designer. Peralatan yang digunakan platform pengumpulan feedback menggunakan Typeform. Kedua tools analisis data menggunakan Power BI. Biaya perjalanan dinasnya itu yang pertama sewa 2 mobil dengan harga 1 juta. Kedua sewa ruang untuk FGD 500.000, penginapan 2 malam 1.600.000, lama waktu pekerjaan 1 minggu. Selanjutnya ada kode 4.3.4 yaitu penyusunan laporan sprint. SDM pelaksananya itu project manager. Peralatan digunakan yang pertama komputer atau laptop, kedua software manajemen project menggunakan Jira, software pengolahan data menggunakan Excel dan SPSS. Biaya perjalanan dinas tidak ada dan lama waktu pekerjaan 2 hari. Selanjutnya kode taks 4.4.1 yaitu uji integrasi sistem dengan data IoT dan sistem prediksi cuaca. SDM pelaksananya itu yang pertama IoT engineer dan data scientist. Peralatan yang diperlukan platform untuk mengumpulkan feedback menggunakan Google Forms. Kedua, tools untuk analis data menggunakan Excel. Biaya perjalanan dinas sewa mobil 1 juta, penginapan 1.600.000 dan lama waktu pekerjaan 1 minggu. Selanjutnya kode taks 4.4.3 penyempurnaan sistem dengan hasil uji. SDM pelaksana back-end developer dan IoT engineer. Peralatan yang diperlukan server lokal, IoT testing equipment menggunakan Raspberry Pi. Biaya perjalanan dinasnya tidak ada dan dilakukan selama 4 hari. Selanjutnya kode taks 4.4.4 dokumentasi hasil sprint. SDM pelaksananya itu UI UX designer. Peralatan yang diperlukan software dokumentasi menggunakan Confluence, tools desain UI UX menggunakan Adobe XD. Biaya perjalanan tidak ada dan dilakukan selama 2 hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Oke, selanjutnya ada taks perencanaan sprint 4 uji coba dan implementasi skala besar. Pertama ada taks 5.1.1 yaitu penyiapan lingkungan uji coba di lapangan. SDM pelaksananya ada 1 field engineer dan kedua ada sistem analis yang dimana peralatan yang dibutuhkan adalah perangkat IoT seperti sensor cuaca, sensor tanah, aktuator, dan drone pertanian. Kedua ada alat setup lapangan, di mana ada GSM, LoRa atau Wi-Fi. Yang ketiga ada laptop atau tablet. Dengan biaya perjalanan dinas, yang pertama ada sewa kendaraan, yang kedua ada transportasi ke lokasi dengan lama waktu pengerjaannya 5 hari. Yang kedua ada taks 5.1.2 yaitu implementasi sistem di lokasi pertanian, di mana SDM-nya ada IoT engineer dan sistem analis. Peralatan yang diperlukan ada komputer atau laptop, kedua alat instalasi seperti sensor tanaman DHT11 atau DHT22. Ketiga ada perangkat IoT, yaitu ada sensor cuaca, sensor tanah, aktuator, dan drone pertanian. Biaya perjalanan dinasnya ada sewa kendaraan, kedua ada akomodasi di lokasi dengan lama waktu pekerjaan 4 hari. Yang ketiga ada taks 5.1.3, di mana monitoring dan pengumpulan data dari uji coba. SDM-nya ada IoT engineer dan data analis. Peralatan yang diperlukan ada komputer atau laptop, dan software analisis data seperti Power BI. Biaya perjalanan dinasnya sewa kendaraan dan transportasi ke lokasi dengan lama waktu pengerjaan 5 hari. Lalu ada 5.2.1 yaitu pengumpulan feedback dan dari petani dan pengguna. Yang dimana SDM pelaksananya ada customer support specialist, kedua sistem analis, ketiga technical writer. Peralatan yang dibutuhkan yaitu perangkat ATK, alat rekam wawancara, dan laptop atau tablet. Biaya perjalanan dinas, sewa kendaraan, dan akomodasi di lokasi dengan lama waktu 4 hari. Lalu taks 5.2.2 yaitu analisis feedback dan identifikasi masalah. SDM pelaksananya ada sistem analis dan data analis. Peralatan yang dibutuhkan ada software analis data seperti Power BI, laptop atau PC, dan ketiga formulir feedback seperti Gform. Biaya perjalanan dinasnya tidak diperlukan perjalanan dinas dikarenakan bisa dilakukan dengan dari daring. Lama waktu pengerjaannya adalah 4 hari. Lalu teks 5.3.1 implementasi perbaikan dan peningkatan sistem di mana SDM pelaksananya ada software engineer dan QA engineer. Peralatan yang dibutuhkan alat pengembangan software seperti Jira, lalu ada alat pengujian sistem seperti Selenium atau JUnit. Yang ketiga ada laptop atau PC, dan
Di sini tidak diperlukan perjalanan dinas karena bisa dilakukan secara daring dengan lama waktu pengerjaan 6 hari. Lalu ada titik satu yaitu identifikasi fitur tambahan yang diperlukan di mana SDM pelaksananya ada product manager dan sistem. Peralatan yang dibutuhkan adalah perencanaan fitur seperti Trello. Dan kedua ada laptop atau PC dan tidak dibutuhkan perjalanan dinas dengan lama waktu pengerjaan 4 hari. Lalu ada kode teks 5.4.2 yaitu pengembangan dan implementasi fitur baru di mana SDM pelaksananya adalah engineer dan product manager. Peralatan yang dibutuhkan adalah software pengembangan seperti Jira. Yang kedua ada laptop atau PC. Di sini juga tidak membutuhkan perjalanan dinas dengan lama waktu pengerjaan 4 hari. Boleh scroll ke atas? Jonathan? Oke, bawah lagi. 5 titik lagi. Bawah lagi nih. Oke. Dengan lama waktu pengerjaan dari implementasi fitur baru ini yaitu selama 7 hari. Lanjut ke Jonathan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah tas perencanaan sprint berkelanjutan pengembangan infrastruktur IoT. Di sini ada kode tas 6.1.1 yaitu pemantauan kinerja sistem secara berkala. Untuk SDM pelaksananya di sini itu ada IT Operations Manager dan juga IT Support Engineer. Untuk peralatan yang diperlukan itu ada sistem monitoring itu seperti Nagios ataupun Zabbix. Kemudian ada dashboard pemantauan seperti Grafana dan perangkat keras jaringan yaitu router switch. Untuk biaya perjalanan dinasnya di sini ada menggunakan mobil dan juga sewa kendaraan untuk pemantauan lapangan jika diperlukan dan lama waktu pengerjaannya adalah 5 hari. Selanjutnya adalah kode tas 6.1.2 yaitu identifikasi dan penanganan masalah sistem. Untuk SDM pelaksananya di sini adalah IT Support Engineer dan juga Data Analyst. Peralatan yang diperlukan yaitu adalah perangkat pemantauan kinerja sistem dan juga software debugging tools. Biaya perjalanan dinasnya itu tidak ada karena bisa dilakukan secara remote dalam waktu 2 hari. Selanjutnya itu ada task 6.1.3 yaitu adalah analisis data pemantauan untuk peningkatan. SDM pelaksananya ada data analis dan juga IT operations manager. Untuk peralatan yang diperlukan itu bisa menggunakan analisis data seperti Power BI. Yaitu, yang kedua itu adalah akses ke data history system dan biaya perjalanan dinasnya itu tidak ada dan lama waktu pengerjaannya adalah 3 hari. Selanjutnya adalah kode task 6.1.4. Sini ada pelaporan kinerja dan masalah sistem. SDM pelaksananya itu adalah IT Operations Manager dan juga Technical Writer. Dan untuk peralatan yang diperlukan itu adalah perangkat lunak pelaporan, misalnya contohnya seperti Microsoft Word ataupun Google G Docs. Biaya pelaksanaannya dinas, biaya perjalanannya itu tidak ada karena dilakukan secara remote dan lama waktu pengerjaannya adalah 7 hari. Selanjutnya adalah kode tas 6.2.1 yaitu pengumpulan feedback dari pengguna. Ini SDM pelaksananya adalah Product Manager, Customer Support Specialist, dan peralatan yang diperlukan itu seperti alat survei atau wawancara seperti Google Forms dan juga Survey Monkey. Yang kedua adalah akses ke pengguna akhir sistem. Ini juga bisa menggunakan seperti Google Forms ataupun Survey Monkey tadi. Nah, untuk biaya perjalanan dinasnya itu bisa jika dilakukan secara offline bisa melibatkan menyewa kendaraan ataupun langsung akomodasi di lokasi dan lama waktu pengerjaannya itu adalah 5 hari. Terus ada kode tas 6.2.2 yaitu identifikasi area untuk peningkatan. SDM pelaksananya di sini adalah bisnis analis dan product manager. Dan peralatan yang diperlukan itu data analytics tools seperti Power BI yang tadi sebelumnya. Terus ada software analisis kinerja pengguna. Ini juga bisa menggunakan software seperti Jira. Dan untuk biaya perjalanan dinasnya itu tidak ada karena bisa dilakukan secara remote dan lama waktu pengerjaannya adalah 5 hari. Selanjutnya adalah kode task 6.2.3 di sini yaitu pengembangan dan implementasi peningkatan fitur. SDM pelaksananya adalah software developer dan juga product manager. Dan peralatan yang diperlukan itu seperti Integrated Development Environment atau IDE. Dan yang kedua adalah sistem versi control menggunakan Git. Nah, untuk biaya perjalanan dinasnya itu tidak ada karena dilakukan secara remote dan lama waktu pengerjaannya adalah 5 hari.
Selanjutnya adalah kode task 6.2.4 yaitu pengujian dan validasi fitur yang ditingkatkan. Untuk SDM pelaksananya adalah Quality Assurance Engineer, kemudian ada software developer dan peralatan yang diperlukan itu seperti test automation tools seperti Selenium ataupun JUnit. Dan biaya perjalanan dinas itu tidak ada karena bisa dilakukan secara remote dan lama waktu pengerjaannya adalah 3 hari. Selanjutnya adalah kode task 6.3.1 yaitu identifikasi kebutuhan fitur baru. SDM pelaksananya adalah product manager dan business analyst. Peralatan yang dibutuhkan adalah software riset pasar dan data analytics tools yang dimana itu bisa menggunakan software Power BI. Dan biaya perjalanan dinasnya itu tidak ada dan lama waktu pengerjaannya itu bisa dilakukan selama 2 hari. Selanjutnya adalah kode task 6.3.2 yaitu pengembangan fitur baru. SDM pelaksananya di sini adalah software developer dan juga quality assurance engineer. Peralatan yang diperlukan itu adalah IDE seperti Visual Studio Code atau VS Code dan IntelliJ IDEA. Dan yang kedua adalah sistem kontrol versi seperti GitHub ataupun GitLab. Biaya perjalanan dinas itu tidak ada dan lama waktu pengerjaannya itu selama 7 hari. Selanjutnya adalah kode task 6.3.3 yaitu pengujian fitur baru yang tadi. Selanjutnya, nah di sini SDM pelaksana itu adalah Quality Assurance Engineer dan juga Product Manager. Peralatan yang diperlukan adalah seperti test automation tools. Contohnya itu bisa menggunakan Jenkins dan juga Selenium. Dan yang kedua adalah manual testing tools. Biaya perjalanan dinas itu tidak ada dan lama waktu pengerjaannya adalah 1 hari. Selanjutnya adalah pelaporan 6.3.4 yaitu pelaporan dan dokumentasi fitur baru. SDM pelaksananya adalah technical writer dan peralatan yang diperlukan itu bisa menggunakan seperti Microsoft Word ataupun Gdocs. Biaya perjalanan itu tidak ada karena bisa dilakukan dimanapun dan lama waktu pengerjaannya adalah 1 hari. Nah, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai estimasi anggarannya. Nah, berikut ini adalah biaya anggaran dari sistem pertanian presisi terintegrasi berbasis IoT dan prediksi cuaca khusus pertanian yang dimana total anggaran proyek keseluruhan ini berkisar di antara 326.710.000. Nah, untuk detailnya itu bisa dilihat di sini dari kode task 1.1.1 wawancara dengan pemangku kepentingan. Sini adalah total biaya keseluruhan dari SDM yang udah disebutin sebelumnya beserta alat dan juga akomodasinya. Di sini ada 1.850.000, 17.000 dan juga 17.000. Bisa dilihat di sini secara detail. Kemudian di kode tas 1.1.3 di sini pemetaan dan validasi segala produk backlog sesuai SDM dan juga nama alat dan total biaya transportasi yang udah disebutin sebelumnya itu totalnya di sini yaitu 15.500.000, ada 750.000 dan juga 1 juta. Dan di sini untuk software manajemen proyek Jira itu dibeli secara premium untuk per 10 pengguna lebih itu totalnya 12 juta. Nah, selanjutnya ada 1.2 yaitu penyusunan produk backlog. Untuk nama SDM-nya juga tadi udah disebut dan di sini ada juga menggunakan Jira tadi sehingga tidak ada bayaran juga di sini dan total bayar secara keseluruhan bisa lihat di sini yaitu 450.000, 600.000 dan juga 200.000. Nah, selanjutnya adalah 1.2.3 yaitu penyusunan daftar backlog. Nah, ini juga tadi SDM-nya udah disebutin serta alat yang digunakan. Sini totalnya adalah 450.000, 400.000 dan juga 200.000. Nah, kemudian ada 1.3 yaitu perencanaan sprint. Nama SDM-nya juga ada di sini. Dan beserta alat yang digunakan masih sama saja yaitu Jira dan juga spesifikasi fitur. Dan untuk biaya SDM-nya juga bisa dilihat di sini. Nah, untuk secara total keseluruhan itu di sini ada 2.004.000, 750.000 dan juga 500.000. Selanjutnya itu ada 1.4 blocking prioritas. Nama SDM-nya juga bisa dilihat di sini. Untuk biaya honor dan juga total jumlah SDM-nya bisa dilihat di sini juga. Alatnya masih sama dan ini adalah totalnya yaitu 600.000, 1 juta dan juga 500.000. Nah, selanjutnya ada 1.4.1 yaitu penilaian nilai bisnis. Nama SDM-nya juga tertera di sini untuk jumlah honor dan juga
total SDM-nya bisa dilihat di sini, dan software yang digunakan untuk biaya lebih lagi itu adalah software analisis data Power BI Pro untuk 10 plus pengguna. Sini harganya itu 3 juta. Nah, untuk total keseluruhan di samping di sini adalah 3.450.000, 300.000 dan juga 200.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arfi. Oke, untuk selanjutnya itu ada kegiatan analisis desain sistem IoT, di mana itu SDM-nya bisa dilihat ada analisis sistem dan pengembangan IoT. Untuk alat itu ada komputer dan alat bantu perangkat lunak, dan transportasi itu sewa dan akomodasi lokal. Jadi ditotalkan berupa 17.700.000 dan 4.600.000. Selanjutnya kegiatan 1.2 itu pemilihan dan instalasi sensor, di mana SDM-nya teknisi instalasi dan pengembangan IoT, kemudian alatnya sensor berupa multimeter dan peralatan instalasi, kemudian untuk sewa transportasi dengan total keseluruhan 5.700.000 dan 3.400.000 dan juga 300. Kemudian untuk task ke 2.1.3 itu konfigurasi jaringan dan pengumpulan data. SDM-nya itu data scientist dan pengembangan IoT. Untuk alatnya itu perangkat konfigurasi jaringan dan transportasi sewa kerja. Jadi total keseluruhannya 6.100.000, 2.400.000 dan 250. Kemudian task kedua titik 1.4 itu implementasi mengungkap code, di mana data engineer dan mengembang software atau API. Alat itu perangkat cloud dan software kemudian API. Kemudian kendaraan akomodasi lokal dan konsumsi. Jadi total keseluruhan diperlukan 6.700.000 dan 350. Kemudian task 2 SDM ada data analis, manajer project dan PA. Kemudian alatnya komputer atau laptop yang performa tinggi dan juga perangkat uji sistem. Kemudian untuk sewa kendaraan, akomodasi lokal dan konsumsi. Jadi total keseluruhan kemudian 3.600.000 dan 1.950. Untuk penyusunan laporan dan perencanaan peningkatan, di mana SDM manajer project dan manajer produk. Kemudian alat yang digunakan hanya dokumen feedback, jadi tidak mengeluarkan biaya. Kemudian ada sewa kendaraan dan akomodasi lokal dan konsumsi, di mana itu total keseluruhan 3.900.000, 2.200.000 dan 250. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Oke, baik. Selanjutnya kode task 3.1.1. Pengumpulan data cuaca historis. Kita bisa lihat SDM-nya ada 3. Terus kemudian peralatan yang dibutuhkan juga ada 3. Terus total keseluruhan yaitu jumlah dari biaya SDM dan juga biaya peralatan yaitu sebesar Rp 7 juta, kemudian ada 2 juta dan 3 juta. Selanjutnya kode task 3.1.1.2 pengunduhan dan pre-processing data. Kita bisa lihat SDM-nya ada data engineer dan juga data scientist. Kemudian ada biaya honor, kemudian ada peralatan, lisensi, menggunakan FlexNet Manager, software analisis Python dan juga Power BI. Untuk total keseluruhan ada 2.300.000, 2.450 dan juga 300.000. Selanjutnya kode task 3.1.1.3 validasi kualitas dan kelengkapan data. Ada data quality specialist, data scientist, kemudian peralatannya ada software untuk quality check, kemudian untuk total keseluruhannya sebesar 4.150.000 dan juga 3.500.000. Selanjutnya kode task 3.1.2.1 pemilihan algoritma yang tepat dengan SDM data scientist dan juga machine learning engineer. Kemudian kita bisa lihat biaya honornya, kemudian ada peralatan yang dibutuhkan Jupyter Notebook atau Google Lab dan juga libraries. Untuk total keseluruhan itu ada 7 juta dan juga 8.400.000. Selanjutnya kode task 3.1.2.2 yaitu penulisan kode algoritma.
Eh, untuk total keseluruhannya yaitu sebesar 5.600.000 dan juga 7 juta. Selanjutnya kode taks 3.1.2.3 yaitu pengoptimalan algoritma untuk akurasi maksimal. Langsung saja ke total keseluruhan yaitu sebesar 7 juta dan juga 8.400.000. Oke, untuk kode taks selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina. Oke, selanjutnya itu ada kode taks 4.1.1 analisis kebutuhan rekomendasi. Untuk total biaya yang digunakan dalam hal SDM dan alat yang digunakan sebesar 5 juta dan 3.100.000. Selanjutnya untuk kode 4.1.2 desain algoritma rekomendasi, total biaya untuk SDM dan alat yang digunakan itu ada sebesar 3 juta dan 450.000. Selanjutnya kode taks 4.1.4 pengujian dan validasi algoritma. Untuk total biaya yang digunakan dalam SDM dan alat yang digunakan itu sebesar 4.900.000 dan 1 juta. Selanjutnya ada kode titik 4.2.1 desain integrasi sistem rekomendasi. Untuk total biaya SDM dan alat yang digunakan itu sebesar 3.400.000. Selanjutnya ada 4.2.3 pengujian integrasi sistem rekomendasi. Untuk total biaya SDM dan alat itu sebesar 1.550.000 dan 800.000. Selanjutnya 4.2.4 validasi hasil integrasi. Untuk total biaya SDM dan alat yang digunakan itu sebesar 1.250.000 dan 800.000. Selanjutnya untuk 4.1.3.1 implementasi model awal. Untuk total biaya SDM dan alat yang digunakan itu sebesar 2.400.000 dan 400.000. Selanjutnya kode 1.3.2 pengembangan fitur utama. Untuk total SDM dan alat Ya, yang digunakan itu sebesar 5.925.000 dan 1.900.000. Selanjutnya kode tas 41.3.3 optimasi algoritma. Untuk biaya SDM dan alat yang digunakan itu sebesar 1.925.000 dan 250.000. Selanjutnya 4.3.1 uji sistem rekomendasi dengan pengguna. Total biaya yang digunakan untuk SDM dan alat yang digunakan itu sebesar 4 juta dan 1.150.000 dan juga 100.000. Untuk kode taks 4.3.2 pengumpulan feedback dan analisis. Untuk total yang digunakan pada SDM dan alat yang digunakan itu sebesar 4.200.000 dan 500.000. Selanjutnya 4.3.4 penyusunan laporan sprint. Untuk total biaya pada SDM dan alat yang digunakan itu diperlukan sebesar 3.050.000. Selanjutnya 4.4.1 uji integrasi sistem dengan data IoT dan sistem prediksi cuaca. Untuk total biaya yang diperlukan pada SDM dan alat yang digunakan itu yaitu sebesar 2.500.000 dan 3.140.000. Selanjutnya kode taks 4.4.3 penyempurnaan sistem dengan hasil uji. Untuk total biaya yang diperlukan pada SDM dan alat yang digunakan itu sebesar 1.700.000 dan 1.400.000. Selanjutnya kode 4.4.3 hasil print. Untuk total biaya yang diperlukan untuk SDM dan alat itu sebesar 1.950.000 dan 150.000. Untuk kode taks berikutnya akan dijelaskan oleh Putri. Oke, untuk 5.1.1 penyiapan lingkungan uji coba di lapangan dengan total keseluruhan biayanya yaitu 2.250.000 dan 3.350.000. Untuk taks yang 5.1.2 implementasi sistem di lokasi pertanian dengan total biaya 12 juta, terus 2.300.000 dan 1.500.000. Yang ketiga adalah 5.1.3 monitoring dan pengumpulan data dari uji coba dengan total biaya 3.500.000 dan 2 juta. Lalu ada 5.2 pengumpulan feedback dari petani dan pengguna dengan total biaya yang dikeluarkan ada 2 juta, 2 juta. Lalu yang
5.2.2 analisis feedback dan identifikasi masalah. Total yang dikeluarkan adalah 800.000 dan 800.000 sehingga berjumlah 1.600.000. Pada teks 5.3.1 investasi perbaikan dan peningkatan sistem, biaya yang dikeluarkan adalah 3 juta dan 2.100.000 rupiah. Lalu untuk teks selanjutnya, 5.4.1 identifikasi fitur tambahan yang diperlukan, biaya yang dikeluarkan adalah 3 juta dan 1.050.000. Terakhir 5.4.2 pengembangan dan implementasi fitur baru, biaya yang diperlukan adalah sekitar 500 dan 3.500 sehingga bertotal 7 juta. Lanjut akan dijelaskan oleh Jonathan. Oke, selanjutnya 6.2.1 yaitu pengumpulan feedback dari pengguna. Di sini total keseluruhannya adalah 1.600.000 dan juga 500.000. Selanjutnya adalah 6.2.2 yaitu adalah identifikasi area untuk peningkatan untuk total keseluruhan SDM dan juga alatnya. Di sini adalah 1.500.000 dan juga 5.400.000. Selanjutnya 6.2.3 itu pengembangan dan implementasi peningkatan fitur. Di sini total keseluruhannya adalah 4.750.000 dan juga 1.400.000. Terus 6.2.4 yaitu adalah pengujian dan validasi fitur yang ditingkatkan. Di sini total keseluruhannya adalah 500.000 dan juga 1.500.000. Selanjutnya 6.3.1 itu adalah identifikasi kebutuhan fitur baru. Untuk total keseluruhannya adalah 10.200.000 dan juga 200.000. Selanjutnya 6.3.2 itu adalah pengembangan fitur baru. Di sini total keseluruhannya adalah 3.750.000 dan juga 1.700.000. Kemudian selanjutnya 6.3.3 itu adalah pengujian fitur baru. Untuk total keseluruhannya itu adalah 500.000 dan juga 2.200.000. Dan yang terakhir adalah 6.3.4 pelaporan dan dokumentasi fitur baru. Di sini total keseluruhan alat dan SDM-nya adalah 250.000. Jadi keseluruhan total dari tas 1 sampai tas 6 berdasarkan SDM, alat, juga jumlah honor dan total bayar SDM yang sudah kami analisis itu adalah dapat dilihat di sini totalnya 326.710.000 untuk pengembangan biaya implementasi dari sistem pertanian presisi terintegrasi berbasis IoT dan prediksi cuaca khusus pertanian menggunakan metode Agile. Baik, demikian pemaparan kami mengenai OTK dan juga SDM, pengelola organisasi, beserta finance ataupun anggaran dari sistem pertanian presisi terintegrasi berbasis IoT dan prediksi cuaca khusus pertanian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.